Perkenalkan, nama saya Jenal Arifin, saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Integrated Marketing Communication, yaitu dengan memaparkan atau menganalisis salah satu sub materi dari mata kuliah tersebut. Kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan berkaitan dengan advertising sales promotion, yaitu dengan analisis kasusnya, yaitu tentang city branding Kuningan sebagai kabupaten wisata budaya. Latar belakang: industri pariwisata adalah salah satu potensi unggulan yang memiliki prospek cerah dan cukup menjanjikan serta banyak mendatangkan keuntungan, terutama menambah pendapatan daerah serta membuka lapangan kerja baru dan mensejahterakan masyarakat sekitar. Kedua, bahwa komunikasi pemasaran dalam bidang pariwisata itu merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemilik jasa usaha pariwisata, di mana mereka mempunyai tugas yaitu untuk menyampaikan informasi kepada halayak ramai terkait tentang keberadaan daya wisata yang dimilikinya. Nah, untuk membangun sebuah city branding Kabupaten Kuningan itu mempunyai potensi yang cukup menjanjikan, terutama di sektor wisata alam dan budaya, di mana Kuningan dikenal dengan kawasan Gunung Ciremainya dan Gedung Perundingan Ligarjati. Nah, Gedung Perundingan Ligarjati ini itu merupakan salah satu bukti dari tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Nah, di samping itu, Kuningan juga memiliki beberapa seni tradisi dan makanan serta minuman khas lainnya. Analisis kasus yang saya angkat adalah mengenai bagaimana city branding Kuningan sebagai kabupaten wisata budaya oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan. Dalam hal ini ada 8 langkah dalam pengembangan city branding Kuningan sebagai kabupaten wisata budaya. Apa aja sih 8 langkah itu? Yang pertama, yaitu menentukan tujuan yang jelas. Kedua, menentukan halayak. Ketiga, mengidentifikasi citra. Keempat, mengatur identitas aspiratif kota. Nah, kelima, mengembangkan positioning. Keenam, menciptakan proporsi untuk prioritas sasaran. Ketujuh, menjalankan strategi. Dan yang terakhir adalah mengukur keberhasilan. Itu adalah 8 langkah yang saya coba kembangkan mengenai terkait dengan pengembangan city branding Kuningan sebagai kabupaten wisata budaya. Oke, kita bahas satu-satu. Tantangannya apa aja sih yang itu? Yang pertama adalah menentukan tujuan yang jelas dalam pengembangan branding Kabupaten Kuningan. Dalam city branding Kuningan itu ini kita sudah mempunyai satu tujuan yang merupakan visi daripada Kabupaten Kuningan, yaitu Kuningan maju berbasis desa tahun 2023. Nah, yang bertumbuh pada sektor pariwisata, budaya, pertanian, UMKM, dan olahraga. Nah, ini adalah tujuan. Nah, berikutnya menentukan halayak pengunjung. Dalam menentukan halayak pengunjung, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan, ternyata orang-orang yang berkunjung ke Kuningan itu merupakan masyarakat lokal atau wisatawan lokal gitu. Jadi dengan riset tersebut, maka segmen yang kita ambil adalah masyarakat lokal atau wisatawan lokal. Nah, berikutnya mengidentifikasi Kabupaten Kuningan. Nah, dalam mengidentifikasi citra, kita mencoba mendesain Kuningan sebagai kabupaten wisata budaya. Itu dengan cara mengajak dan merangkul para stakeholder untuk bekerja sama fokus dalam mengembangkan dan membangun Kuningan sebagai kabupaten wisata. Langkah berikutnya mengatur identitas aspiratif Kabupaten Kuningan. Dalam hal ini, untuk meyakinkan kepada halayak ramai dalam rangka city branding, yaitu kita meyakinkan dengan cara mengatakan bahwa Kuningan itu sebagai kabupaten yang asik, nyaman, tenang, beda dari kabupaten yang lainnya. Karena apa? Karena di Kuningan itu mempunyai berbagai potensi, baik potensi alam, seni budaya, tradisi, dan makanannya. Nah,
Langkah berikutnya adalah mengembangkan positioning Kabupaten Kuningan. Positioning Kabupaten Kuningan seperti yang kita bicarakan awal adalah sebagai kabupaten wisata yang berbudaya. Ya, wisata yang berbudaya ini juga mempunyai manfaat potensial, yaitu dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi dan juga pelestarian. Nah, dalam positioning ini kita mencoba selain mengekspos Kuningan melalui media-media promosi, kita juga berusaha meyakinkan dengan cara melakukan pembinaan kepada masyarakat itu sendiri, sehingga mereka paham dan sadar bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang ada. Nah, berikutnya adalah menciptakan promosi untuk prioritas target sasaran. Positioning yang tadi kita katakan bahwa Kuningan sebagai kabupaten wisata yang berbudaya, di sinilah posisinya kita menambah bahwa budaya itu yang masih lestari, yang asik, nyaman dan menarik. Sehingga inilah yang bisa kita katakan sebagai kekuatan atau definisi Kuningan, bahwa Kuningan itu sebagai kabupaten wisata yang berbudaya juga yang asik, tempatnya aman dan menarik. Ini adalah kekuatan gitu, sebagai pesan komunikasi utamanya. Nah, langkah berikutnya menjalankan strategi yang kita gunakan yaitu berdasarkan elemen-elemen komunikasi pemasaran, yaitu adanya advertising, sales promotion, personal selling, public relation, dan direct marketing. Di antaranya berdasarkan elemen komunikasi Disporapar Kabupaten Kuningan mencoba dengan merangkul atau bekerjasama dengan stakeholder terkait membuat semacam kalender event atau destination map. Nah, destination map atau kalender event ini berguna untuk apa? Itu untuk mempermudah para wisatawan ketika berada di Kuningan, mereka bisa mengetahui potensi apa aja yang ada di Kuningan gitu, yang harus dikunjungi. Nah, mulai dari segi tradisinya, objek wisatanya, terus sampai dengan wisata kulinernya gitu. Nah, itu adalah strateginya. Nah, langkah berikutnya terakhir itu langsung membentuk keberhasilan. Nah, dari semua langkah tadi ada satu sebenarnya pengukuran yang harus itu mengenai jumlah kunjungan wisatawan. Ini adalah fokus ketika kelihatan ada pertumbuhan tiap tahun, berarti Kuningan bisa dikatakan berhasil dalam advertising tersebut dan melakukan promosi tersebut gitu. Di samping ada kita juga bisa melihat tentang pengeluaran wisatawan selama di Kuningan. Nah, juga adanya peningkatan juga akomodasi baik hotel, penginapan, villa dan lain-lainnya. Serta adanya penghargaan yang diberikan oleh pemerintah terkait pengembangan kepariwisataan. Nah, ini adalah 8 langkah dalam rangka menciptakan Kuningan sebagai kabupaten wisata melalui city branding. Langkah konkretnya apa sih sebenarnya? Dalam city branding Kuningan sebagai kabupaten wisata budaya, oleh Disporapar itu ada 2 langkah yang utama yang kita lakukan. Yang pertama itu dengan menggelar event seperti positioning tadi, yang strategi tadi ya, yaitu membuat kalender event. Nah, di sini kita berusaha menggelar event. Nah, event itu bisa berkaitan dengan kebudayaan, baik event yang seperti acara adat, ritual, maupun yang libur, seperti adanya tur tujuan hati-hati, jelajah wisata gitu. Nah, serta adanya event yang menghibur seperti apa? Seperti event Babarit, Sedekabumi dan lain sebagainya. Itu adalah event-event yang kita laksanakan dalam rangka city branding Kuningan sebagai kabupaten wisata dan budaya. Nah, yang kedua itu adalah meningkatkan fasilitas gitu, terutama yang berkaitan dengan izin pembangunan hotel gitu. Nah, karena apa? Karena sekarang kita tuh udah ditutup dengan adanya MICE meeting itu salah satu kegiatan yang bisa mendatangkan banyak orang gitu. Nah, berarti dengan adanya event, adanya penambahan fasilitas, maka bisa dikatakan layak Kuningan untuk dikunjungi gitu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah pemaparan salah satu mata kuliah dari Integrated Marketing Communication. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.